Ya, boys and girl, kembali lagi di Digra TV. Kita saat ini di tema agama dan revolusi. Tadi Mas Jabu sudah menggambarkan sejarah perjuangan beliau, termasuk ya perjuangan asam garamnya. Ketika rejim berkuasa, beliau... Dagingnya nggak ada ya, asam garam semua ya. Dagingnya nggak ada, asam garam semua. Nah, Mas Jabu ini juga harus kita pahami, beliau juga sebelum dia bergabung dalam kelompok-kelompok yang militan lah, gerakan-gerakan mahasiswa maupun gerakan-gerakan di Partai Rakyat Demokratik, kita harus pahami bahwa Mas Jabu ini juga sebelum masuk di kancah itu, ini aktivis Islam sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman juga harus paham sejarah Mas Jabu, selain sejarah di PRD-nya. Nah, kembali lagi mengenai latar belakang Mas Jabu ini, bahwa beliau pernah menjadi aktivis Islam. Nah, kita tanya langsung deh, Mas, Islam ini punya garis revolusioner nggak sih? Dalam sejarah kelahirannya kan sangat revolusioner. Sangat revolusioner ya. Mengubah masyarakat yang jahiliyah, menjadi masyarakat yang tertib, yang damai, yang menghargai kemanusiaan, menegakkan keadilan. Jadi sangat revolusioner. Sangat revolusioner. Tapi kenapa pilihan praktisnya Mas Jabu ini tidak di aktivis Islam aja? Nah, jadi begini, itu ada sejarahnya. Ada sejarah. Saya senang ditanyain itu, ya kan. Jadi pertama saya ini kan sekolah di Semarang dulu, di SMA 8 Semarang. Kebetulan saya tinggal dekat masjid. Kauman lagi bukan? Bukan, di Ngalian. Nah, kompleks saya itu kompleks orang-orang pejabat-pejabat di Semarang sana lah, kira-kira begitu. Nah, saya aktif di remaja masjid pada waktu itu. Remaja Masjid Nurul Huda, kita singkat Hermanwa, dan di situ kegiatan keagamaan sangat rutin ya. Sangat rutin, dan kebetulan saya pernah juga menjabat sebagai ketua remaja masjid di situ. Dan memang sebagai anak muda ini kan mau membangun jati diri, ya kan, mau membangun identitas. Jadi kegelisahan untuk mencari atau pengembaraan atau pencarian jati diri ini kan kuat sekali. Rosan Fikr ini. Ya, itu lama tuh bahasa itu. Gue nggak dapati lagi. Dengan Mas Jabu dapat tuh bahasanya. Ya, Rosan Fikr kita baca dulu waktu semester 1 kita baca. Ali Sariati juga. Ali Sariati ya. Nah, setelah itu kemudian saya di SMA, ya kan, kebetulan aktif di OSIS pada waktu itu. Terus ada senior saya, kebetulan di seksi kerohanian Islam, dan ternyata dia PII. PII. Ya, PII dijelasin dong Mas, apa artinya ya, kan, PII? PII itu pelajar Islam Indonesia lah. Oh, pelajar Islam Indonesia ya, PII ya. Jangan ketawa-tawa aja. Sebut PII pada ketawa Mas. Pelajar Islam Indonesia, dan saya ikut training, diajak training. Pertama pengenalan dulu, ya kan, diajak ke kantor pengurus daerah yang kebetulan di Semarang jadi satu dengan pengurus wilayah pada waktu itu. Dan kemudian ikut basic training. Basic training ya. Kan? Tahun berapa itu Mas? Sekitar tahun 87 kali ya. 1987 ya. Berarti masih era keras juga?
keras, sangat keras. Karena kita tahu sejarah Sangat PI keras. itu karena masalah Astung ya. Iya. Alas tunggal. Direpresi terus itu. Direpresi sama Orde Baru. Sekretariat direpresi, training kita direpresi. Dibubarkan bahkan Ya, sering. waktu mentra itu kita harus pindah sana, pindah sini ya. Betul, itu. Nah, setelah dari Semarang ini kebetulan saya di UNS pada waktu itu di Universitas 11 Maret. Di sana kita mendirikan pengurus daerah perguruan tinggi. Oh, pengurus daerah perguruan tinggi. Ya. PDPT. Nah, disitulah kemudian saya refleksi. Saya refleksi dan saya selalu mengkritik, termasuk pengurus daerah Solo, bukan pengurus daerah Solo. Saya mengkritik, kenapa DPI ya tidak kemudian menjawab persoalan-persoalan keumatan. Keumatan. Ya. Di sekitar kita banyak persoalan. Kenapa kita menjadi menara gading? Kenapa kita tidak terjun ke masyarakat? Ya kan? Nah, saya selalu mengkritik. Mengkritik kenapa kita begini di PI ini gitu loh. Ya kan? Apa namanya? Dakwahnya kok bukan dengan tindakan, bukan biati istilahnya pada waktu itu kan ada biati, bilisan, ya kan, bikolbi gitu loh. Cocok ya panggil Ya kiai, kan? cocok ini panggil kiai ya nggak? Doktrin-dokternya kan pada waktu kenapa kita tidak begitu? Ya kan? Kemudian karena saya anggap pada waktu itu PDPT tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kerakyatan ini, keumatan ini. Keumatan. Saya kemudian apa namanya membangun gerakan sendiri, ya, bikin kajian sendiri, kemudian terlibat aktif di dalam gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di Solo. Nah, kira-kira begitu. Kenapa kemudian saya memilih jalan pergerakan ya, di luar organisasi yang saya terlibat aktif pada waktu itu? Karena saya menganggap ini tidak cukup kalau hanya training saja gitu. Kita tidak ke gelanggang. Tidak ke gelanggang. Ya kan doktrinnya kita harus ke gelanggang walaupun sendirian gitu loh. Kan begitu. Tandang Saya ke gelanggang. kan begitu. Walau seorang. Ya kan? Saya ke gelanggang, kemudian kita membangun pergerakan bersama kawan-kawan yang lainnya ada di Solo, mengadvokasi penggusuran. Kita ke Gedung Ombok pada waktu itu. Itu sudah ada PRD, Mas? Belum. Belum. Cikal bakal. Walaupun begitu, saya ini aktif di masjid kampus. Makanya orang-orang gerakan itu mengidentifikasi saya itu sebagai aktivis masjid, gitu loh. Masjid. Walaupun saya sudah jadi aktivis pergerakan pada waktu itu, tapi teman-teman masih menganggap saya sebagai aktivis Tapi masjid. liko udah ada Mas waktu itu? Sudah. Di gerakan masjid ini? Sudah Ada liko Sudah. ya? Dan saya pernah direkrut pada waktu itu kan. Gitu loh. Di tarbiyah ya? Ya, saya pernah ikut training. Training tarbiyah? Nah, cuman anak-anak teman-teman PI begitu, teman-teman PI, ya, begitu teman-teman tahu anak-anak PI tahu aku di situ, wah mereka ribut gitu loh, ya kan? Ya kita di remaja masjid kampus, di kampus itu sudah ada grup-grup, ya kan? Kita sudah punya. Ya, kira-kira begitu pada waktu itu kan sangat bawah tanah gerakan mereka juga gitu loh. Tapi saya karena kegelisahan itu saya masuk, gitu loh. Saya masuk dan saya memang mendapatkan sesuatu. Nah, kira-kira kenapa kemudian saya mengambil jalan seperti itu ya? Pada waktu itu ya, saya menganggap apa yang saya ikuti belum cukup. Dan saya harus turun langsung di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kenapa Mas sifat Islam yang harusnya revolusioner menurut Mas Jabo tadi? Ya, saya bahasanya saya simpulkan sebagai kejumutan lah. Sebetulnya kan begini, kalau kita berbicara tentang sejarah Islam ya, di Indonesia itu sangat revolusioner. Sangat revolusioner. Bagaimana kemudian apa namanya tokoh-tokoh Islam ya pada waktu itu kan ada sultan segala macam ya. Kita ambil contoh misalkan Demak saja. Demak. Tahun 1511 pada waktu Portugis menduduki Malaysia, mereka mengirim armada ke Malaysia, ya kan? Satu kali Nyakmat ya? Ya, Patiunus pertama, yang kedua kali Nyakmat, gitu loh. Mengirim ratusan kapal untuk menghadang Portugis supaya tidak masuk ke Nusantara. Terjadilah pertempuran hebat. Artinya apa? Artinya memang sejak awal sebetulnya ya Islam yang ada di Indonesia pun itu Islam yang anti kolonial, anti kapitalisme, anti kolonial pada anti kolonial ya, anti kolonial gitu loh. Jadi kalau kemudian apa namanya sekarang seperti yang Bung sampaikan tadi itu diskusinya panjang dan itu diskusinya nanti
nggak habis. Menimbulkan satu Polemik. yang sangat. Dan saya pikir saya tidak dalam posisi berbicara masalah itu. Masalah itu. Iya. Cuma memang yang tadi sebelum kita masuk ke sini diskusi kita ya, yang saya pernah pelajari bagaimana sosok Tan Malaka dengan umur yang sangat belia itu tertulis ya di dalam NAR Republik Indonesia. Hanya satu-satunya orang yang berani mendebat Lenin. Dia mendapati Lenin saat hidup ya, Tan Malaka ini. Iya. Bahwa ya mungkin belum terjadi state lah pada masa itu. Bahwa di daerah saya, Hindia Belanda, Pak. Hindia Belanda waktu itu. Dia bilang Jawa waktu di komentar. Di komentaran pertama loh ya. Ya, Komentaran Jawa, pertama, dia bilang saya bilang mewakili Jawa. Iya. Artinya bahwa kekuatan agama, terutama Islam, tidak bisa ditinggalkan untuk melakukan aksi-aksi revolusioner. Nah, dari kasus itu akhirnya Tan Malaka dianggap melenceng, dianggap dekat dengan Trotsky, ya kan? Nah, menurut Mas Jabu seperti apa? Jadi begini, saya pikir apa yang disampaikan Tan Malaka itu karena pegangan dia Madilog. Madilog, ya. Dia sangat logis di dalam menjawab persoalan-persoalan objektif. Ansosnya, analisa sosial politik pada waktu itu, gitu loh. Memang kemudian di Komintern sendiri pada waktu Kongres kedua, ya. Lenin menempatkan Pan-Islamisme sebagai Pan-Islamisme ya. musuh. Karena dianggap Pan-Islamisme akan memberikan kekuasaan feodal kapital pada tuan-tuan feodal. Dia sebutkan misalkan ya di India atau Mullah misalnya gitu loh, akan di Afghanistan, tanah, ya, kira-kira begitu, ya kan. Sedangkan di Indonesia sendiri pada waktu itu gerakan Syarikat Islam sedang masif. Nice itu. Ya, sedang masif gitu loh. Nah, pada waktu Kongres keempat Komintern yang kemudian Tan Malaka pidato sempat diinterupsi oleh moderator pada waktu itu, gitu loh. Itu menyampaikan apa yang terjadi di Hindia Belanda, khususnya Jawa, gitu loh. Ya kan? Ya. Tentang gerakan Syarikat Islam. Dia menyatakan bahwa gerakan Syarikat Islam adalah gerakan populer, ya, melawan kapitalisme kira-kira pada waktu itu, walaupun isinya populer. Populer itu kalau sekarang mungkin istilahnya populis ya. Populis lah ya. Koalisi antar kelas gitu loh, menghadapi kekuatan yang lain gitu loh. Memang kenyataan objektifnya bahwa pada waktu itu ada Syarikat Islam. Dan Syarikat Islam pada tahun 20-an itu bagian mungkin ya dari Pan-Islamisme, kan begitu. Pan-Islamisme, gitu loh. Nah, ini kondisi objektif ini bahwa dia mengatakan bahwa kaum kiri di Indonesia itu membangun front dengan kekuatan Islam, gitu loh. Kenapa Lenin kemudian menjadikan Islam ini sebagai musuh, kira-kira begitu, gitu loh, ya kan? Nah, Pan-Islamisme lahir sendiri itu kan dalam rangka menghadapi kekuatan-kekuatan imperialis, kekuatan-kekuatan kolonialis yang ada di negara-negara Islam. Baik itu kolonialisme Prancis, kolonialisme Inggris gitu loh. Dan itu kan apa namanya konsepnya konsep persaudaraan, konsep persatuan internasional. Mungkin dalam hal internasional ini yang kemudian Lenin keberatan gitu loh. Di samping persoalan-persoalan ekonomi politik ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, Tan Malaka di sana memang kemudian mengajukan itu. Gitu loh, mengajukan itu. Dan ditolak. Ya, pada akhirnya kan tetap kenyataannya tetap kita harus mengakui bahwa salah satu perpecahan di SI itu karena kedatangan aktivis-aktivis kiri dari Belanda. Ansih kiri ya. Ada Snevely, ya, ada Bar segala macam kan. Dan di situ itu memang kemudian yang menjadikan Syarikat Islam pecah, ya kan, antara Syarikat Islam Merah dengan Syarikat Islam Putih, kira-kira kan begitu gitu loh. Ini kan karena masuknya SDV di dalam apa namanya Syarikat Islam, gitu loh, ya kan. Nah, disitulah kemudian Tan Malaka kira-kira yang menyebabkan perpecahan di Syarikat Islam yang menjadi gerakan populer anti kolonialisme ini ya apa namanya orang-orang kiri, kawan dia sendiri gitu loh, ya kan, kawan dia sendiri ya. Kira-kira seperti itulah pemahaman Tan Malaka tentang posisi Komintern terhadap gerakan rakyat yang ada di Hindia Belanda ya. Gitu. Nah, berarti hebat juga ya Kosokro Aminoto ya. Jadi dalam
tempat kosnya dia itu Hoso Koraminoto sebetulnya banyak kan menghasilkan kemudian, tokoh-tokoh, ya, sebetulnya kan kemudian. kemudian ya, setelah kemudian. SI berdiri ya. Setelah SI berdiri, ingat SI berdiri itu sebetulnya kan dari Samanhudi, Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam pun sebetulnya itu selanjutnya setelah kemudian gerakan Samanhudi yang dinamakan Rekso Romokso ini diintercept sama Belanda karena dianggap tidak punya izin. Kemudian dia menghubungi Tirto Adisuryo itu, kemudian dianggap sebagai apa namanya organisasinya Samanhudi sebagai bagian dari apa namanya cabang Sarekat Dagang Islam Bogor pada waktu itu, ya kan. Tetapi di Solo begitu Sarekat Islam ini berdiri itu sangat masif. Ingat pada waktu itu sekitar tahun 1912 sampai sekian itu penduduk Solo laki-laki itu sekitar 60.000. Itu 35.000 itu menjadi anggota SI. Anggota SI. Bayangkan besarnya kekuatan SI pada waktu itu. Kalau itu dipimpin oleh kekuatan yang revolusioner. Itu Belanda sudah. Kira-kira kan begitu. Iya, gitu. itulah Belanda hebatnya. Ya. Dia membonsai semua ya. gerakan-gerakan yang dianggap akan apa namanya memukul dia. Iya. Ya. Apakah Tan Malaka ini belajar ya Mas Jabu terhadap pemberontakan petani kalau bahasanya Prof. Sartono Kartodirjo ya, 1888 dia kan kajiannya dengan masalah petaninya. Tetapi kalau pada isinya yang memberontak itu kelompok-kelompok tarekat, kelompok-kelompok sufisme, kelompok-kelompok tasawuf. Yang bisa kita dapati dari manuskrip-manuskripnya adalah tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Apakah itu yang Tan Malaka menjadikan bahwa Islam sangat penting dan itu hebat. 1888 ini pemberontakan yang terhebat yang pernah ada di bangsa ini. Iya betul. Terhadap kolonial ya. Iya betul. Jadi kalau berbicara tentang 1888 ya, itu situasi di Banten pada waktu itu kan Pasca rakyat Krakatau sangat susah. Pasca Krakatau meletus juga 1884. Ya, jadi itu nanti satu rangkaian Betul. dari agitasi ya yang dilakukan oleh apa namanya kiai-kiai pada waktu itu ya, kiai-kiai Torekot. Ya kan? Nah, memang pada waktu itu masyarakat di Banten sudah sangat frustrasi, sangat frustrasi dengan peraturan-peraturan kolonial ya, dengan pungutan pajak yang sangat berat gitu loh. Nah, semangat anti kolonial ini atau dimanapun secara teori pergerakan yang namanya keresahan ini membutuhkan wadah perjuangan, membutuhkan pimpinan ya. Kebetulan pemimpin-pemimpin Torekot ini gitu loh ya, kayak Abdul Karim segala macam ya, dalam khutbah-khutbahnya selalu membakar semangat perlawanan terhadap kolonial. Nah, kira-kira begitu gitu loh. Dan kemudian ini menghasilkan satu semangat perlawanan. Cuman satu hal yang harus dicatat dari 188 ini adalah tentang Mesias ya. Mesias atau Mahdi ya kan, ya, bahwa akan muncul gitu loh. Kalian jangan khawatir ya, kalian harus melawan gitu loh, karena nanti akan muncul ya kan, ada harapan ya, akan muncul satu kekuatan yang menyelamatkan kita dari penderitaan hidup akibat kolonialisme Belanda ini begitu loh. Dan itu memang memberikan satu semangat di saat spirit rakyat, di saat rakyat sedang frustasi dan apa namanya agitasi propaganda pun juga mengatakan bahwa kita akan menghadapi bencana lah, kita akan menghadapi hujan darah, akan menghadapi gunung meletus, dan terbukti apa yang diramalkan oleh Abdul Karim itu Krakatau meletus. Ya kan, Krakatau meletus gitu loh. Jadi yang unik dari gerakan Banten yang kemudian harus menjadi satu catatan sejarah itu bagaimana kemudian rakyat yang frustrasi itu bisa dibangkitkan semangatnya untuk melawan kedoliman ya yang diwakili oleh kolonialis Belanda itu dengan harapan gitu loh. Apa harapannya itu? Yaitu Mesianis ya, kira-kira begitu. Mahdi ya, kira-kira begitu. Dan Mahdi ini kemudian ada yang mengatakan itu Sarekat Islam si Cokro ya. Cokro pun kemudian mendapatkan gelar sebagai raja tanpa mahkota. Pengaruhnya sangat besar gitu loh. Nah, kira-kira Tan Malaka memang kemudian
dia mencoba untuk membaca, menyimpulkan apa yang terjadi dalam pergerakan yang ada di Hindia Belanda ini gitu loh. Di Hindia Belanda ini gitu loh. Artinya apapun keresahan masyarakat gitu loh, untuk perlawanan itu bisa dipimpin oleh siapapun. Saya pikir begitu gitu loh. Dan situasi sekarang pun keresahan ini juga akan bisa dipimpin oleh siapapun. Ya, jadi jangan kemudian ini tarekat kok bisa itu. Ya bisa saja. Bisa saja gitu. Ya. Ya, dalam teori perubahan sosial kan jelas ada pemimpin, ada keadaan, ya kan? Dan ada masalah. Ada situasi, ada keadaan dulu, ya kan? Ada keadaan dulu, ada wadahnya, ada yang memimpin. Ada yang memimpin. Nah, itu. Nah, kira-kira yang terjadi di 188 seperti artinya ya, kekuatan Islam itu ya yang pernah ada ini ya cukup revolusioner harusnya ya. Sepanjang sejarah pergerakan ya, sampai tahun 26 pun. Nah, 26 nih, menarik kan? nih, 1926 nih. Saya baca, mohon maaf saya potong sebelumnya. Musso pun berkeliling ke Sumatera Barat. Konon saya dapat baca manuskrip-manuskripnya. Karena dia kan suka tidak suka dia anak kiai. Iya kan, dia Gus lah kalau di ya kan, dia tokoh anak pesantren. Nah, koneksi itu yang akhirnya dia bangun. Ya kan, koneksi dia sebagai sosok anak seorang kiai. Nah, saya dapati manuskripnya bahwa dia keliling ke Sumbar. Ya mungkin nggak tahu ya, nanti revisi kalau memang yang saya dapati salah, mungkin bisa Mas Jabu bisa bantah bahwa Musso itu sebelum pemberontakan 26 bahwa dia keliling juga ke pesantren-pesantren untuk meyakinkan kiai-kiai bahwa ini adalah perlawanan terhadap kolonial. Gimana Mas Jabu menurut ini? Jadi kan begini, jadi pemberontakan tahun 26, 1926, 1927, itu diakui atau tidak ya. Saya mengambil pernyataan ini bukan dari aspek historisnya, tapi saya ngambil dari aspek pergerakannya. Ya. Yang memimpin adalah PKI. Itu hasil pertemuan Prambanan ya, tahun 25. Di situ ada Musso, di situ ada Alimin ya kan, yang dipimpin oleh Sarjono pada waktu itu. Ya kan, yang memutuskan bahwa harus segera ada gerakan atau ada perlawanan, ada revolusi. Betul. Ya kan, mereka sudah mengklaim ada 30 cabang atau berapa yang sudah siap untuk melaksanakan revolusi. Kenapa ada keputusan seperti itu? Karena di Indonesia ini tidak bisa lepas dari situasi dunia, keadaan di dalam negeri Indonesia. Pada waktu itu habis Perang Dunia Pertama. Habis Perang Dunia Pertama, tahun 1917 terjadi revolusi Bolshevik di Rusia. Ya, kira-kira ini menjadi satu inspirasi. Tetapi oleh Tan Malaka, ya, yang Alimin diutus setelah ada keputusan bahwa ini harus ada pemberontakan tahun 26, ya, diutus untuk ketemu Tan Malaka. Tan Malaka menolak. Karena syarat-syaratnya belum cukup. Gitu loh. Syaratnya belum cukup. Saran Tan Malaka adalah lebih baik aksi massa, ya kan. Kemudian ada utusan juga menemui Stalin, ya kan, di Rusia sebagai Komintern gitu loh, minta bantuan senjata untuk pemberontakan itu. Stalin juga menolak. Gitu loh. Belum cukup syarat-syaratnya. Ya kan? Tetapi pemberontakan itu terjadi. Ya, di Banten, karena kita lagi berbicara di Banten, itu yang memimpin juga kiai. Gitu loh. Dan agitasi yang dilakukan itu adalah jihad fisabilillah. Padahal yang memimpin secara organisasional PKI. Jadi itulah Indonesia, gitu loh. Itulah Indonesia. Ya, sekarang gimana? Ya. Ini sejarah. Dan sejarah nggak bisa dibantah. Ya kan, sejarah pemberontakan 26-27 di Banten. Dan di Sumbar loh Mas. Bukan hanya di Banten, Jawa, di Banten, di Bandung, di Jakarta, di Banyumas, di Kedu, ya kan, di Kediri. Yang kemudian tanggal 31 Desember sampai 1 Januari 27 terjadi di Silungkang di Sumatera Barat. Gitu loh. Ya kan? Betul. Itu sangat luas dan itu dipimpin oleh kiai-kiai. Oleh kiai-kiai. Kenapa bisa bersatu, Mas? Saya pikir begini, jadi begini, saya pikir karena kolonialisme ini sudah sangat ditentang, ya kan, dengan bahasa bahwa mereka kafir misalnya, kan,
dengan bahasa-bahasa apapun, yang jelas bahwa masyarakat merasakan hidup di bawah kolonialisme Belanda itu Tersiksa. tertindas, kan begitu, tertindas gitu loh. Artinya ketertindasan ini akan menimbulkan satu perlawanan. Nah, kembali ke tadi, perlawanan membutuhkan wadah, perlawanan membutuhkan kepemimpinan yang revolusioner. Kan kira-kira begitu. Nah pada waktu itu wadah dan pimpinan yang revolusioner, ya pada zaman itu adalah PKI. Kan begitu. Gitu loh. Disinilah kemudian, gitu loh. Itu mau ini Haji Misbah ya kan, mau ini apa namanya? Ya Haji Wasit lah. Iya. Gitu loh. Itu adalah pemberontakan anti kolonial itu. Gitu loh. Ya. Yang itu kemudian bagi Tan Malaka yang tadi dikatakan di komentaran berdebat dengan apa pernyataan Lenin tentang pan-islamisme itu, ya itu kenyataannya di Indonesia. Nusantara lah ya. Mau dibilang, dan itu sama negara pemberontakan 26-27 diakui. Gitu loh, sebagai salah satu bentuk perjuangan nasional. Ya, melalui peraturan pemerintah diakui 26-27 itu, gitu loh. Ya, itu kenyataan sejarah yang kita bagaimana? Nggak bisa bantah. Ya nggak bisa bantah gitu loh. Bukti-buktinya masih otentik. Gitu loh. Ya kan, bukan terus kemudian ya kenyataannya seperti itu. Iya. Ya saya berpikirnya dengan konteks hari ini, ya kita bayangkan dengan konteks tahun 1926. Kan udah jelas PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya. Kan komunis sudah pasti ateis. Ya kan bahasanya gitu, karena unit analisnya adalah Marxis, Marxis-Leninis, ya kan. Nah kenapa kiai-kiai ini bisa ikut, ya kan? Ulama-ulama, tokoh di Banten, di Sulungkang, tadi Sumbar, di Jakarta, kok bisa ikut? Saya pikir spiritnya karena sama-sama anti kolonial. Atau kepentingan bersama? Ya, karena nasib bersama ditindas oleh kolonialisme dan semangat perlawanan anti kolonial yang kemudian menjadikan mereka untuk bersatu dalam satu organisasi gitu loh, dalam satu gerakan gitu. Walaupun semua gagal ya. Ya. Walaupun semua bukan gagal, dipatahkan. Ya, tapi itu akan menjadi basis material atau pijakan untuk gerakan selanjutnya. Selanjutnya. Setelah itu ya, kejadian 1926 Tan Malaka terpental. Kemudian dia mendirikan Partai Republik Indonesia di Bangkok. Nah, dan Pari ini kemudian kalau di Indonesia nanti ada Murba. Iya, Murba. Dan Pari ini juga memiliki satu kader yang hebat. Kalau berbicara Banten pun memiliki satu kader yang hebat, namanya C. Mamat, ya kan? C. Mamat, ya. Muhammad Mansur. Iya, itu yang Dewan Rakyat Banten ya. Ya, Muhammad Mansur itu tahun 1926. Itu dia lari ke Singapura, kan begitu. Lari ke Singapura, kemudian ketemu Tan Malaka kira-kira, dan dia berkawan dengan Tan Malaka, dia menjadi anggota Pari, dan kemudian pulang lagi ke Banten. Di Banten dia nama aslinya Muhammad Mansur loh itu. Muhammad Mansur, Cek Mamat, panggilan gaulnya Cek Mamat. Muhammad Mansur. Iya, nama gitu aslinya. Itu Pari gitu loh, Tan Malaka gitu loh, kira-kira begitu. Tan Malaka, terus kemudian dia pulang ke Indonesia, dan dia melawan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Itu yang Dewan Rakyat Banten itu. Iya. 1946. Iya. Karena menganggap Soekarno terlalu lunak terhadap Belanda gitu loh. Makanya kemudian harus Indonesia merdeka harus seperti Soviet. Gitu loh. Jadi ada perubahan sistem ya. Atau kalau Tan Malaka mengatakan merdeka 100%. Kan begitu. Tanpa ada negosiasi lah. Tanpa ada negosiasi. Iya. Ya kan? Betul. Nah itu kira-kira Cak Mamat seperti membangun Dewan Rakyat, dan kemudian Dewan Rakyat ini mendaulat, ya kan? Mendaulat orang-orang atau pejabat-pejabat yang diidentifikasi berpihak kepada pihak kolonial atau Jepang pada waktu itu, ya kan, karena Jepang masih ada di Banten pada waktu itu, dan melakukan pemberontakan terhadap pejabat-pejabat atau bupati pada waktu, dan termasuk melakukan serangan terhadap markas-markas tentara Jepang. Tentara Jepang ya. Ya. Nah, Dewan Rakyat ini unik di Banten ini harus menjadi satu. Tapi banyak pengikut Dewan Rakyat itu kiai dan ulama ya. Iya.
Bahkan kemudian dari keputusan Dewan Rakyat Banten yang dipimpin oleh C. Mamat itu, ya kan, itu masih mengakui residennya itu Ahmad siapa ya? Saya agak lupa. Tapi ada keputusan bahwa camat, lurah ini ulama gitu loh. Dan kemudian tetap mengutamakan kiai dan ulama ya. Ya, kemudian dia mendistribusikan makanan segala macam dan memenjarakan tokoh-tokoh yang dianggap pro kolonial lah, kira-kira begitu. Memang kemudian ini menjadi satu kekhawatiran bagi Soekarno Hatta sampai kemudian mereka berkunjung menetralisir Dewan Rakyat ini gitu loh. Walaupun kemudian akhirnya C. Mamat ini ditangkap ya. Dan Dewan Rakyat Banten dibubarkan gitu loh. Itu nggak kedengaran kabar ya C. Mamat nasib terakhir? Kita juga nggak pernah dapat untuk masalah itu. Nah, setelah 26 kan kelihatannya sangat di buku-buku sejarah bahwa Musso ini kan sangat Soviet bener. Sangat Lenin Stalin, ya kan? Nah, kembali lagi ke pasca 26, 48 dipimpin oleh sosok anak muda yang salah satunya itu ikut menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu Dipa Nusantara. Aidit. Ini juga, maka tadi saya bilang, ini apakah kelompok-kelompok kiri di Indonesia ini selalu gamang menempatkan posisi dia ke blok manakah? Blok Soviet atau ke blok Peking? Blok Peking tuh mungkin tahun 60-an ya. 60-an ya. Kalau 48 masih? 48 tuh garisnya garis Rusia. Tetap Soviet ya? Garis Rusia. Dan mereka mendirikan Front Demokrasi Rakyat di FDR ya? Ya, di Madiun itu karena menolak Renville kan. Dianggap terlalu kompromi terhadap kekuatan kolonial itu. Dipimpin oleh trio Den Aidit dan teman-teman, kalau nggak salah Nyoto juga terlibat 48 ya. Ada 3 orang, satu lagi saya. Yang jelas 48 itu termasuk Amir ya. Amir Sarifudin ya. Termasuk Amir Sarifudin juga orangnya sangat religius walaupun dia berpindah. Kristen, Iya, dia berpindah. Dia Nasrani. Itu sangat religius dan 48 hampir semua tokoh-tokohnya dieksekusi. Iya. Ya, dieksekusi ada sekitar 12 orang dan itu dikubur di daerah mana? Karanganyar, di tembak. Boyolali. Enggak di Karanganyar. Namanya daerahnya kalau nggak salah itu Ngalian atau apa. Ngalian ya. Nah, 48 keterlibatan kiai ulama apakah sama Mas dengan yang terjadi sebelumnya? 46 di Dewan Rakyat Banten atau 1926? Menurut kajian Mas Jabu? Sepertinya sudah ada satu perubahan ya. Perubahan gerakan ya? Ada satu perubahan karena sebetulnya kemudian di SI sendiri ada perpecahan di tingkat CSI, di tingkat pimpinan pusatnya SI pada waktu itu antara ISDV ya, yang ada Semaun, ada Sneflit gitu loh menghadapi Agus Salim, Abdul Lubis segala macam gitu loh. Dan kemudian yang putih ini menjadi PSII, ya kan? Kemudian yang merah ini menjadi PKI gitu loh. Saya pikir setelah 45 kemudian mereka cenderung kemudian mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang memang mengendaki Indonesia menjadi negara sosialis gitu. Ya, versi mereka kira-kira. Versi mereka betul. Ya kan, dan memang sudah membangun hubungan dengan Moskow segala macam gitu loh. Iya. Nah, akhirnya perdebatan Tan Malaka di Komintern tadi lahir juga ya, dilakukan oleh Bung Karno ya, dengan konsep Nasako, bahwa agama mungkin juga Bung Karno cara pandangnya mungkin sama, bahwa kekuatan agama ini tidak bisa dipandang sebelah mata, ya di sebelah mata lah ya, bahwa kekuatan-kekuatan terutama Islam ya. Sebetulnya kalau Bung Karno itu sangat besar. Bung Karno mengambil konsep ya, itu kan konsep front persatuan sebetulnya menghadapi imperialisme. Iya. Ya. Yang dipimpin Tan Malaka. Itu pusat perjuangan. Iya. Itu di Purwokerto. Jadi konsep Nasako itu salah satu unsur dari panca azimatnya Soekarno. Ya kan, ada Nasakom, ada Pancasila.
ada Manipol, Manipol Usdek, ada Trisakti, ada Berdikari. Ya. Tetapi Nasokom sendiri, Bung Karno sudah mendesain konsep itu sejak tahun 1926. Ya. Berbasiskan apa? Berbasiskan kekuatan yang berlawan pada waktu itu. Ada unsur nasionalis, ya. Unsur nasionalis ini identifikasinya adalah Inseparti, ya kan? Ada unsur agama, Syarikat Islam, ya, dan ada unsur Marxis, yaitu PKI gitu loh. Itu adalah unsur-unsur yang nyata dari bangsa Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, gitu loh. Itu tidak bisa dinafikan oleh Bung Karno. Yang itu kemudian menjadi landasan bagi Bung Karno untuk membangun sistem politik, ya kan, setelah dekret Presiden tahun 59, ya setelah demokrasi terpimpin. Itu 1955 ya, pasca 1955 pemilu pertama kali. Ya, itu. Nah ini yang sering dilupakan. Jadi Soekarno bukan mengada-ada, tapi memang ya perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu menurut Bung Karno terdiri dari 3 unsur itu. Betul. Walaupun kemudian setelah tahun 65 satu unsur kan dihilangkan kan, dihabisi. Ya dihabisi gitu loh. Tinggal unsur agama sama unsur nasionalis. Gitu. Nah, kira-kira kan begitu. Ya, banyak orang analisanya 1955 ini saat pemilu ya selalu mengatakan 4 besar, bahwa PKI yang diurutan nomor 4. Tapi kalau saya melihat ini, karena bicara tentang agama dan revolusi sampai hari ini terjadi, orang banyak luput bahwa urutan nomor 2 adalah Partai Masyumi, ya kan? Sejak tahun pasca 65, ketika Masyumi terlibat PRRI Permesta ya, Masyumi, PSI kan tidak direhabilitasi. Tetapi Masyumi sebagai kultur, orang banyak lupakan, masih mengakar sampai hari ini, ya kan? Urut nomor 2, ya kan, banyak Masyumi kan terhimpun, NU pernah tergabung dalamnya. Iya betul. Ya, orang kajiannya hanya nomor 4-nya, PKI terbesar, oke. Pasca 48 dia mengkonsolidasi sehingga sampai 55. Kalau saya lihat kajiannya, Masyumi masih besar setelah PNI. Hari kekuatan agama kita kan masih cukup signifikan sekali, ya kan, dibanding unsur-unsur lainnya. Ya. Jadi situasi pada waktu itu tidak bisa kita lepaskan dari perang dingin. Ya. Perang dingin antara Soviet melawan Amerika dan kawan-kawan lah. Nah, kira-kira politik di Indonesia juga menjadi bagian dari konflik itu. Ya kan, kemudian PKI cenderung ke kelompok-kelompok Blok Timur. Nah, kira-kira kemudian kekuatan-kekuatan yang anti ya terhadap Partai Komunis, ya, kira-kira kemudian diwadahi dalam Masyumi, ya, dalam NU. Yaitu saya katakan bahwa memang kenyataan objektifnya bangsa Indonesia ya itu agama gitu loh, ya kan, yang nasionalis dipimpin oleh PNI pada waktu itu, walaupun agama kemudian pecah menjadi NU dan Masyumi gitu loh, dan PKI kan itu 55 terbukti yang memenangkan pemilu adalah PNI, partai agama, pertama partai PNI, nasionalis, partai nasional, kedua Masyumi, 3 NU, 4 PKI. PKI di partai lokal mereka menang ya, di distrik-distrik lah mungkin ya itu kenyataan gitu loh. Karena kemudian karena kekuatan yang anti komunis cukup kuat ya, didukung oleh kekuatan-kekuatan Amerika segala macam, kemudian ya salah satu partai dari pemenang pemilu 55 kemudian kan dihilangkan. Tapi kalau tadi mengatakan bahwa kekuatan Islam yang tergabung atau berafiliasi dengan partai Islam itu masih sangat kuat, sangat besar gitu loh. Nah, kira-kira terus kekuatan yang dihilangkan itu kemana kan begitu? Iya. Larinya kemana kan begitu? Kan tidak lenyap tiba-tiba.
ya kan? Ya kira-kira saya cuma mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan Bung Karno itu objektif ya, sesuai dengan sejarah pergerakan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme gitu loh. Dan di pemilu 55 terbukti 3 spektrum politik itu yang kemudian menang dalam pemilu. PSI saja yang isinya orang-orang pintar juga kalah kan. Kalah. Ya itu aja saya mau Aja mengatakan itu tidak ada tendensi yang lain. Ya. Oke, Boys and Girl, dalam sekali ini diskusinya, berat. Tetapi buat saya tetap menarik menjadi hasanah ya, Mas. Ya. Bahwa siapa yang mengerti sejarah, dia akan mudah untuk melangkah selanjutnya. Kalau Bung Karno bilang jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan Dan sejarah. saya pikir begini Bung, sebelum Ya. dilanjutkan bahwa ini anak-anak muda ini, Ya. anak muda atau situasi sekarang ini, Milenial. ya, atau situasi sekarang ya, itu baik elit politiknya atau bahkan milenial itu di dalam mengambil satu garis ya, garis di dalam membangun Indonesia itu cenderung melupakan sejarah gitu loh. Jadi ahistoris. Ya. Ya. Nah sekarang ini yang namanya sejarah ini supaya ke depan kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa Oke. lampau. Ini kita harus belajar Dari kembali sejarah. sejarah. Ya, siapapun dari unsur bangsa ini, supaya kita tidak saling menghantam, Ya, setuju. supaya kita tidak saling menyakiti Ya. gitu loh, supaya ke depan Indonesia itu Ya. damai, Betul. ya kan, tidak terus mengalami kontradiksi antar kelompok gitu loh. Terus kalau ada yang bilang mau menghapus pelajaran sejarah, Oh, enggak bisa. apalah? Nggak Apa bisa. tolak ukurnya? Karena sejarah itu adalah Iya. akar. Sejarah itu jangkar. Orang yang kehilangan pegangan sejarah, ya dia tidak akan punya pegangan apa-apa. Bung dalam- Karno kurang pintar apa? Ya. Iya kan? Ya. Masa yang mengatakan sejarah mau dihapus, dia telah melampaui Bung Karno apa? Oke, Boys and Girl, kita break sejenak, akan lanjut lagi di segmen yang lebih menarik lagi, terutama segmen agama dan revolusi dari sudut kekinian. Kita break sejenak untuk kita lanjutkan kembali.